Tentang kita yang tak jodoh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir, selamat datang di channel Ezra Al-Fatah. Di channel ini, aku banyak membahas seputar dunia pendidikan, tips, dan sampai dengan analisis data untuk tugas akhir kalian seperti di video kali ini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah analisis data yang bernama Analytical Hierarchy Process atau AHP. Nah, pembahasan atau tutorial tentang AHP di video aku akan berbeda dengan video orang lain karena di sini aku akan membagi menjadi dua video. Yang pertama yaitu AHP digabungkan dengan SWOT atau AWOT yang biasa kalian kenal. Video kedua yaitu tentang AHP murni. Simak terus videonya. Video ini khusus aku buat atas request dari subscriber aku. Terima kasih yang sudah request. Kalian juga kalau mau request boleh tulis aja di kolom komentar kira-kira apa lagi yang akan kita bahas. Nah, kalian juga boleh request di DM Instagram aku. Nah, jadi kita akan membahas tentang AHP, AHP SWOT, yaitu dimana ketika SWOT digabungkan dengan AHP, ya ini gitu. Perlu kalian ketahui, biasanya SWOT ini atau AHP itu digunakan ketika kalian ingin merumuskan sebuah strategi, baik itu strategi marketing, strategi suatu produk, strategi suatu pemberdayaan, mungkin bisa juga strategi penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya. Terserah, yang penting itu dalam bentuk strategi, gitu ya. Nah, kalau kalian di SWOT itu kan biasanya setelah kita bertanya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, setelah itu kita akan membuat suatu strateginya. Nah, dalam strateginya biasanya kita akan menghitung, kalau di SWOT itu kalau nggak salah IFAS gitu ya. Kita akan menghitung skor-skornya, setelah itu baru akan keluar suatu strategi alternatif. Tapi kalau untuk di HP ini sebenarnya kalau kita tidak menggunakan aplikasi atau tools itu sama, kita harus menghitung skornya satu persatu. Tapi kita sudah dipermudah dengan aplikasi. Saya akan menggunakan namanya expert choice ya, expert choice. Kalian ya setahu aku sih itu sih yang biasa digunakan. Nah, tapi mohon maaf kalau nanti sekiranya selama video ini berlangsung suaraku agak berbeda karena aku sedang kurang enak badan, tapi tidak mengurangi semangat aku untuk terus menyapa kalian setiap minggunya. Oh ya, sedikit informasi buat kalian, jangan lupa bantu channel Ezra Al-Fatah mencapai 5.000 subscriber karena aku akan mengadakan giveaway. Mungkin bisa sedikit membantu kalian selama belajar atau kuliah online di rumah. Oke, di rumah aja. Lanjut lagi, kita bahas tentang SWOT tadi. Nah, SWOT tadi kan kita sudah sepakat bahwasanya dalam merumuskan strategi alternatif di SWOT itu kita harus menghitung skornya. Setelah itu kita yang menentukan sendiri kira-kira mana yang akan masuk ke dalam strategi prioritas. Nah, kalau untuk di HP ini kita menggunakan aplikasi Expert Choice. Expert Choice kita hanya perlu menanyakan kepada expert kita, responden ahli kita, itu kira-kira Bapak pilih mana antara A dengan B, menurut Bapak itu lebih penting mana. Kita tinggal pilih skornya, setelah itu nanti akan muncul sendiri alternatif strateginya yang bisa kalian lakukan. Nah, jadi gitu. Tapi aku bahas dulu sedikit agar kalian ini terpancing kalau AHP ini tidak sulit. Ya, AHP tidak sulit, jangan pernah berpikir ini sulit, yang penting kita mau belajar. Nah, ya. Nah, tapi ada sedikit kekurangan. Kekurangan dari aplikasi Expert Choice ini adalah apapun yang kalian masukkan, apapun yang kalian olah itu tetap akan keluar hasilnya. Tapi bagaimana atau data yang bagus atau tidaknya itu kan kalian sendirilah yang harus menentukan kira-kira ini data bagus atau tidak. Nanti akan aku ajarin kira-kira seperti apa contoh data yang tidak bagus gitu ya. Di dalam menentukan strategi mana yang menjadi prioritas, itu kalian harus bertanya atau yang dijadikan sebagai responden ahli atau responden expert ya. Responden expert di HP ini itu harus ganjil. Biasanya yang dipakai adalah 3 atau 5. 3 atau 5 responden. Kalau kalian tanya, kenapa kok harus ganjil? Kenapa harus 3, kenapa harus 5?
Contohnya adalah gini. Ketika kalian mau menentukan kira-kira apel mana yang lebih manis antara apel hijau dengan apel merah, sedangkan yang kalian tanya adalah 2 orang, itu tidak menutup kemungkinan mereka akan memilih satu apel merah, satu apel hijau. Jadi kesimpulannya bagaimana? Tapi ketika kita punya responden 3, jadi ketika A, B, dan C orang tersebut kita suruh memilih apel hijau atau apel merah, pasti akan ada satu apel yang mendapatkan 2 suara. Jadi itu ya strategi alternatifnya gitu. Ya gambarannya seperti itu. Oke, kita masuk. Oke, jadi kita sudah di aplikasinya. Ini langsung aja aku percepat untuk yang bagian ini. Nanti kalau kalian nggak paham, kalian boleh nanya deh. Tapi aku yakin pasti harusnya kalian paham. Jadi kalian buka aplikasinya. Setelah itu akan muncul pilihan create new model. Kalian mau membangun suatu model baru atau open model yang sudah ada gitu kan. Jadi ini dia. Nah, ini adalah contoh yang udah aku kerjakan, tapi nanti akan aku bahas satu persatu deh. Nah, jadi gini. Ini adalah contoh dari hierarki. Hierarki suatu strategi pencegahan penularan virus corona pada masyarakat di Kota Pekanbaru. Gini ya. Ini isi dari strateginya itu jangan kalian contoh, tapi yang kalian contoh adalah bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menganalisisnya. Jadi ini aku percepat, sudah aku kerjakan seperti ini karena kalau dari awal, dari membuka aplikasinya, dari bangun modelnya itu nanti durasinya terlalu lama videonya. Nah, kalau misalkan kita mau mengganti ini, jadi goalnya itu adalah strategi pencegahan penularan virus corona. Nah, kriteria atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Ada di bawahnya. Misalkan ini masker, mau kita rubah deh. Masker ini coba kita rubah. Jadi kalau kita klik kanan, edit note-nya, selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Ya, lanjut yang paling bawah, yang bawahnya lagi kita edit, cuci tangan secara teratur menggunakan sabun. Oke, sini kita edit lagi, istirahat yang cukup, boleh deh istirahat yang cukup. Kalau kalian mau menambahkan kriterianya itu bisa dengan Ctrl H, bukan di sini, Ctrl H-nya kita klik dulu pada bagian goalnya, kemudian kita Ctrl H, dia akan keluar seperti ini. Jadi contohnya lagi, ini istirahat yang cukup, setelah itu selalu usahakan selalu beraktivitas di rumah. Baru kita kontrol H lagi, kita oke kan. Nah, tapi sebelum itu kalian harus tambahkan dulu di bagian ini, di bagian partisipan. Caranya adalah kita edit, add and partisipan. Nah, jadi kalau untuk di AHP ini, kita tadi sudah sepakat kalau responden itu adalah 3 atau ganjil. 3 boleh 3 boleh 5. Kalau di aku ini, aku buat dia 3. Bagaimana cara menambahkannya? Partisipannya edit, add and partisipan. Kalian klik, kemudian dia akan menambahkan nih berapa jumlah. Silakan tulis berapa jumlah responden yang akan kalian tentukan. Misalkan 3. Setelah 3, ketik 3 atau 5, baru oke. Jadi gitu. Nah, baru setelah itu jangan lupa ini di checklist semua, baru dikombinasi individu, karena nanti hasil secara dari ketiga itu adalah ada di kombinasinya. Jadi gitu ya. Nanti sambil berjalan deh aku jelasin pelan-pelan. Misalkan ini fungsinya buat apa, bagaimana cara membacanya, aku jelasin pelan-pelan. Nah, kemudian kita arahkan pada bagian responden 1. Ya, pada responden 1. Nah, biasanya di sini keluar menunya, yang lainnya ini nggak keluar, saya nggak tahu kenapa, aku nggak tahu kenapa, tapi nanti sebenarnya nggak pengaruh sih, kita bisa kerjakan dalam bentuk gini. Kita pilih pada bagian asesmen, ini aku sekalian menunjukkan bagaimana bentuk kuesionernya. Saya pilih ini, Ctrl Q ya, kalau kalian sudah terbiasa boleh Ctrl Q. Nah, ini cara membacanya gini.
Cara membacanya adalah selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dengan cuci tangan secara teratur menggunakan sabun. Itu kira-kira ini kita baru bertanya pada expert 1. Jadi satu-satu ngerjakannya, expert 1, expert 2, baru expert 3. Nah, jadi ditanyakan menurut Bapak kira-kira mana yang lebih penting antara selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dengan cuci tangan secara teratur menggunakan sabun yang bertujuan untuk pencegahan penularan virus corona pada masyarakat di Kota Pekanbaru. Nah, expert kita akan menjawab nih antara 1 sampai 9. 1 sampai 9 yang biru itu menjelaskan ketika responden kita lebih condong menjawab untuk yang bagian sebelah kiri. Contohnya ini selalu menggunakan masker 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada sebelah kiri ya. Yang merah ini untuk bagian sebelah kanan. Nah, apa makna dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9? Maknanya adalah ketika ganjil, angka itu menjelaskan atau responden itu menjawab gini, misalnya gini ya. Ganjil dengan genap yang ada di kuesioner AHP itu memiliki makna yang berbeda. Kalau 1 berarti dia sama-sama penting. Ketiga itu sedikit lebih penting. Yang 5 itu penting sampai seterusnya sampai sangat penting. Nah, tapi kalau bagian yang genap itu adalah salah satu contoh jawaban yang masih ragu atau contoh jawaban yang masih bisa butuh kayak diskusi dulu gitu baru dia bisa menjawab. Itu jadi seperti itu. Nah, ini contoh aku kerjakan. 3 yang aku baca di sini. Ini apa ya? Jangan diikutin cara mengerjakan yang gini. Cara mengerjakannya harus kalian tanya dulu sama respondennya. Ini kan karena aku sebagai contoh aja baru kita calculate. Dia akan keluar kayak gini. Sort by prioritasnya. Nah, ternyata strategi menurut responden pertama itu yang paling penting itu adalah kita usahakan selalu beraktivitas di rumah. Selalu di rumah aja gitu kan. Ada yang bersama aku di rumah aja gitu-gitu. Nah, jadi gitu. Nah, ini kalau bagi orang yang belum paham tentang AHP ini mungkin sudah bagus. Oh, oke, bagus. Tapi akan aku bahas. Nah, ini masih salah. Kenapa aku bilang masih salah? Karena inkonsistensinya itu lebih dari 10%. 0,25 nih ya. Berarti kalau 1% itu kan kalau nggak salah 0,1. Oke, boleh dikoreksi kalau aku salah. Nah, jadi kenapa dia bisa salah? Penyebabnya ada 2. Yang pertama, kenapa inkonsistensinya bisa lebih dari 10%? Itu penyebabnya ada 2. Yang pertama, kalian salah atau kalian belum paham bagaimana cara bertanyanya. Yang kedua, responden expert atau responden ahli yang kalian jadikan sebagai responden itu sebenarnya dia tidak ahli dalam bidang itu. Gitu loh. Kalau kita tadi mau mencari strategi pencegahan penularan virus corona di Kota Pekanbaru, berarti responden ahlinya itu harus orang yang paham akan kesehatan atau orang yang paham tentang masyarakat yang ada di daerah tersebut. Contohnya misalkan kepala puskesmas, kepala desa dan lain sebagainya, mungkin gitu. Nah, bagaimana cara memperbaiki data seperti ini? Caranya adalah kita kembalikan di bagian ini, yang 3.1. Nah, ini sebenarnya yang di atas ini 3.1 ABC ini itu adalah semacam bentuk cara mengerjakan tadi, tapi aku mau menunjukkan bentuk kuesionernya biar kalian lebih paham, makanya aku tampilkan yang di bagian asesmen yang tadi. Gitu. Nah, pada bagian ini inkonsistennya sudah nampak gini. Cara mencarinya itu adalah di bagian inkonsistensi itu kita pilih yang bagian paling tidak konsisten. Ini dia 1. Ya, 1. Jadi cara memperbaikinya kita tanyakan lagi kepada responden kita dengan cara bertanya yang benar. Tapi kalau sekiranya kita sudah bertanya sudah benar tapi masih juga tidak konsisten, kita ganti respondennya. Setelah kita tanya, oh ternyata dia di sebelah sini ternyata. Yang benar tuh istirahatnya cukup. Nah, setelah kita klik sembarang, oh ternyata makin tinggi, berarti salah dong. Kita cari lagi yang tidak konsisten, masih yang tadi. Oh berarti dia di sebelah sininya 0,06. Oke, sudah benar. Jangan lupa untuk di Ctrl L. Gitu ya, Ctrl L. Dia keluar kayak gini, baru sort by prioritasnya. Kita kembali lagi, ini baru responden 1. Kita pilih pada responden kedua. Nah, kita kerjakan lagi. Ini dia. Kita kerjakan, ini terserah aja mau gimana kalian buat. Tapi kalau udah di depan responden harus yang benar ya, jangan kalian asal-asal aja. Oke, 0,29.
kita perbaiki, kita cari inkonsistensinya yang tidak konsisten, kita ganti jadi 1. Oke, ini sudah benar. Ctrl L, set biar prioritasnya, kita ambil lagi, kita masuk ke dalam responden yang ketiga. Yes, kita yeskan, kita kerjakan lagi. Kenapa aku mengarahkan kalian untuk mengerjakan di asesmen? Karena aku akan mengajarkan sambil mengajarkan ini bentuk kuesionernya tuh seperti ini. Gitu loh, bentuk kuesionernya seperti ini. Sama persis dengan kuesionernya. Jadi ketika bertanya pun harus benar ya. Kita pilih ini, kita pilih, kita pilih, kita pilih. Oke, 73. Wow, besar sekali. Jadi nampak ketika kalian mengerjakan ini asal-asalan, pasti inkonsistensinya itu tinggi. Gitu. Jadi nampak. Oke, kita perbaiki. Tidak konsisten ada di nomor 3. Kita pilih jadi nomor 1. Wow, masih besar. Kalau bisa jangan benar-benar pas-pasan ya, jangan benar-benar pas-pasan ini, bukan jadi pasan 10%. Nah, oke, sudah, kita Ctrl L. Setelah itu kita sort by prioritas, baru kita pilih di bagian ini. Jangan lupa untuk kita kombinasikan dengan cara kita klik tadi partisipannya, baru kita pilih combine individual. Baru gini, dia akan langsung terkerjakan. Jadi tugas dari kombinasi ini adalah mengkombinasi jawaban dari ketiga responden kita tadi. Tujuannya biar kita dapat secara keseluruhan rata-rata menurut mereka ini jawabannya bagaimana. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih bagian ininya, bagian di kombinasi ini, kita pilih yang ini. Dia akan keluar nih. Dia akan keluar seperti ini. Ternyata dari ketiga itu, strategi prioritasnya adalah masyarakat tuh seharusnya dia melakukan istirahat yang cukup. Gitu, tidur berapa jam satu hari itu harus cukup. Gitu ya. Ini sudah selesai. Nah, kalau sudah, kalian bisa pilih di bagian ini, file, print preview. Fungsinya ini kalian bisa, jadi filenya ini bisa langsung kalian pindahkan ke bagian ke ini, ke Word gitu. Jadi kalau kalian screenshot print screen itu nanti biasanya dia nggak bagus gambarnya itu tulisannya nggak nampak. Jadi kita pilih gini, baru file, baru save as dokumen, Word dokumen. Nah, oke, itu mungkin harusnya kalian sudah paham sih. Nah, jadi gini, ada yang bertanya, pasti ada yang bertanya gini, Bang, kenapa kita tidak di dalam award ini, kenapa kita tidak membandingkan antara kekuatan dengan kelemahan, kelemahan dengan peluang, peluang dengan ancaman? Oke ya. Coba kalian cari bukunya, setahu aku itu tidak ada yang menyarankan kita itu untuk membandingkan peluang dengan ancaman, ancaman dengan kelemahan dan sebagainya. Karena itu sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Mungkin yang bisa kalian analisis atau yang kalian cari tahu di dalam AHP ini, kita bisa melihat kekuatan mana yang paling prioritas atau kekuatan mana yang paling tinggi pengaruhnya. Tapi buat apa kalian analisis seperti itu? Jadi kayak kita menghabiskan tenaga, kita menghabiskan waktu saja. Nah, untuk award, saran aku kalian cukup hanya dengan mencari strategi mana yang menjadi prioritas. Gitu aja. Ya, jadi nggak perlu kalian bandingkan tuh kekuatan dengan kelemahan, kelemahan dengan peluang, peluang dengan ancaman gitu. Kalau memang sudah terlanjur seperti itu, nanti coba diperbaiki, diskusikan dengan dosen-dosennya deh. Tapi kalau kalian punya referensi lain, boleh deh ketik di komentar. Nanti aku tengok. Oke, itu dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemikir.